Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatil kiram, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan tentang hifdzul lisan, menjaga lisan. Pada penjelasan kali ini meliputi 1. Pengertian hifdzul lisan. 2. Jenis-jenis perkataan baik dalam Al-Quran. 3. Dampak akibat tidak menjaga hifdzul lisan. 4. Keutamaan mampu menjaga lisan. Pengertian menjaga lisan adalah menjaga setiap perkataan kita, setiap apa yang kita bicarakan harus dipertimbangkan baik buruknya atau dipikir dahulu. Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Rawahu Bukhari. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, ku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Sebagai muslim sejati harus mampu menjaga lisan, selalu berkata yang baik-baik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Jenis-jenis perkataan yang baik dalam Al-Quran ada 6. 1. Qaulan ma'rufa, artinya perkataan yang baik. Al-Quran surat An-Nisa ayat 5. 2. Qaulan sadida, artinya perkataan yang benar. Al-Quran surat An-Nisa 9. 3. Qaulan layyina, artinya perkataan yang lembut. Al-Quran surat Toha ayat 44. 4. Qaulan maisuro, artinya perkataan yang pantas. Al-Quran surat Al-Isra ayat 28. 5. Qaulan baligho, artinya perkataan yang membekas pada jiwa. Al-Quran surat An-Nisa 63. 6. Qaulan karima, artinya perkataan yang memuliakan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Ikhwanil kiram, arsadakumullah. Demikian tadi penjelasan yang kami sampaikan tentang pengertian menjaga lisan dan jenis-jenis perkataan baik dalam Al-Quran. Selanjutnya penjelasan tentang dampak atau akibat tidak mampu menjaga lisan. Akibat tidak mampu
menjaga lisan. 1. Perkataan yang tidak bermanfaat yang bisa membuat hati kasar. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islamnya seseorang itu baik, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting menurut agama. Hadis riwayat Muslim. 2. Banyak berbicara, banyak berbohong. Ayatul munafiki salas. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Bila berkata bohong, bila berjanji mengingkari, bila dipercaya khianat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Banyak berbicara yang tidak ada isinya atau omong kosong. Orang beriman harus mampu menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-Quran surat Al-Mu'minun 3. 4. Banyak bertengkar dan dendam. Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam kesumat atau bertengkar. Hadis riwayat Muslim. 5. Suka nyanyian porno yang membangkitkan nafsu syahwat. Orang beriman harus mampu menahan nafsu yang menyesatkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Al-Quran surat An-Nazi'at 40. 6. Suka mengumpat dan mencela. Wailul li kulli humazatul lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Quran surat Al-Humazah 1. 7. Suka menertawakan dan merendahkan orang lain. Orang beriman tidak akan merendahkan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Al-Hujurat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan atau mentertawakan kaum yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Janganlah pula sekelompok wanita menertawakan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah
kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 8. Suka bersenda gurau menjelekkan orang lain. Fattakhadtumuhum sihriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Al-Mu'minun 110. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat Aku, Allah, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. 9. Suka membuka rahasia orang lain. Orang beriman tidak akan membuka aib rahasia orang lain. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatam min kurobi yaumil qiyamah. Wa man sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. 10. Suka berjanji dan sumpah palsu. Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miror. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu fil bil halif al-kadzib. Rawahu Muslim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dipandang dan disucikan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah SAW menyebutkannya 3 kali. Abu Dzar pun berkata, mereka celaka dan merugi. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang menjulurkan bajunya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang dampak atau akibat tidak mampu menjaga lisan. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang keutamaan
bagi yang mampu menjaga lisan. Keutamaan mampu menjaga lisan. 1. Memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Ayyul muslimina aslam qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dijanjikan pasti masuk surga. Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Menjadi hamba yang istiqomah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan lurus di atas jalan istiqomah iman seorang hamba sebelum istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Dijauhkan dari kebinasaan. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisani qala kuffa alaika hadza fa qultu ya nabiyallah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih faqal sakilatka ummuka wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Maukah ku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya, wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celaka engkau, adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Meningkatkan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6. Mendapat nilai sedekah. Perbuatan yang termasuk dalam menjaga lisan tidak hanya menjauhi perkataan berdosa ataupun diam, tetapi juga menyampaikan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. 7. Diangkat derajatnya. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. 8. Menyelamatkan diri dari dosa. An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najah qala imlik alaika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khotiatik. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. 9. Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yadunnu an tablugha ma balagot yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil yalqah. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma yadunnu an tablugha ma balagot yaktubullahu ta'ala alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan ucapan yang mengandung keridhaan Allah, ia tidak mengira akan sampai begitu tinggi. Niscaya Allah Azza wa Jalla menuliskan keridhaannya sampai hari kiamat. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan ucapan yang mengandung kemurkaan Allah, ia tidak mengira akan sampai begitu tinggi. Niscaya Allah Azza wa Jalla menuliskan kemurkaannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. 10. Mendapat kemenangan yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu
amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab 70:71. Saudara-saudaraku yang kami sayangi, kami hormati, demikian tadi penjelasan tentang hifdzul lisan atau menjaga lisan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi sehingga mampu menjaga lisan kita hanya digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.